Assalamualaikum teman-teman, long time no see. Gimana kabarnya nih? Udah lama nggak jumpa ya kita ya. Hari ini kita mau bahas mengenai fakta menarik mengenai retail. Kalian udah memutuskan untuk masuk dunia retail? Udah siap mendengar fakta-faktanya? Udah siap mendengar kisah-kisah serunya? Atau kalian kepo nih gimana nih masuk retail, apa aja sih yang di dalam retail tuh gimana sih gitu ya? Ya, monggo masuk retail aja ya. Kalian akan menemukan hal-hal yang menarik. Fakta yang menarik pertama yang saya temuin di dunia retail yaitu yang pertama, kita akan menemukan orang-orang yang random, orang-orang yang punya karakter dan sifat yang beda-beda, orang-orang yang merasa sampai kita tuh berpikir kok ada ya orang seperti itu, kok ada ya orang yang seangkuh itu, kok ada ya orang sebaik itu gitu. Sampai itu kita tuh bisa gitu loh menilai, oh dia itu orangnya baik, dia itu orangnya enggak gitu, karena masuk di retail. Dan jadi tentunya di Super Indo juga kita itu ada pendekatan kepada customer ya, jadi lewat survei dan lewat pendekatan ketika customernya menjadi customer setia di Super Indo, itu pasti ada komunikasi yang aktif antara customer dan juga pramuniaga yang ada di Super Indo, baik di buyer, produce maupun kasir. Bahkan beberapa kasir kita juga sampai hafal, Bu, itu loh pelanggannya yang sering datang ke Super Indo, datangnya hari Senin, Selasa, Rabu gitu, sampai hafal ya teman-teman gitu. Kalian mungkin yang kerja di retail yang lain juga sama pasti. Kalau ada satu customer yang sering datang, pasti kalian akan hafal dengan customer tersebut, bahkan sampai perilakunya, bahkan item-item yang dibeli apa aja gitu ya. Itu ya. Jadi hal yang pertama kali kalian harus bisa terima adalah ketika diri Anda introvert terus masuk ke retail, siap-siap harus mengeluarkan banyak energi untuk bisa bertemu banyak orang, karena balik lagi retail ada perusahaan yang perdagangannya di mana keluar masuk customer banyak, kita bertemu orang banyak, dan itu pasti membutuhkan energi. Biasanya kalau orang introvert butuh banyak energi ya teman-teman ya, jadi disiapin ya untuk energinya kalau mau masuk retail gitu. Yang kedua adalah siap-siap nggak libur ya, nggak libur lebaran, nggak libur Idul Adha, nggak libur di hari tanggal merah gitu ya. Siap-siap kalau udah masuk retail. Jadi jangan berharap nih kalau udah masuk retail mau jadi ASL, mau jadi ASL atau asisten store leader, atau mau jadi kasir, buyer ya. Peluang untuk kamu tuh berharap, oh aku akan libur tiap lebaran, aku akan libur tiap Idul Adha ya, terutama kalau kalian bagian operasional toko ya, itu harus mengikhlaskan kalau kalian nggak akan libur di bulan-bulan atau di hari tertentu itu gitu ya. Tapi jangan khawatir, libur kalian nanti akan diganti di lain hari, tapi bukan momennya tentunya ya, vibes-nya udah pasti beda gitu. Jadi kalau kalian udah mau memutuskan, oke, aku mau masuk ke dunia retail, aku mau masuk ke pekerjaan yang berhubungan dengan retail, harus ikhlas ya teman-teman ya, harus ikhlas kalau lebaran nggak pulang. Bahkan jujur aja saya 3 tahun kerja di retail ya, 3 kali saya nggak pulang lebaran gitu ya. Itu fakta yang harus kalian hadapi gitu. Terus yang ketiga adalah kalian akan menemui beberapa retail itu turnover-nya itu tinggi ya, jadi kayak banyak karyawan yang keluar masuk ya tentunya, karena mereka antara culture shock ya. Jadi kalau di dunia retail mungkin dia mikirnya, oh jadi kasir aja nih, kalau jadi motong buah di bagian produce, motong buah aja. Tapi enggak ya teman-teman ya, kita bekerja di operasional toko, jadi kita bertanggung jawab atas kebersihan, kerapihan, dan juga yang tentunya di bagian masing-masing. Jadi jangan berharap kalau aku jadi kasir berarti tugasku adalah ngasirin, udah selesai, bukan ya. Tapi ada kebersihan ya untuk di bagian area kasir. Terus nanti problem yang lainnya mungkin berhubungan sama satu teman kerjaan ataupun berhubungan sama hal-hal yang berkaitan sama kasir gitu. Jadi di dunia kerja itu baik di retail maupun kemana aja, gimana kita bisa memposisikan diri kita dengan baik ya teman-teman ya gitu. Ya itu tadi, kalian harus bisa beradaptasi kalau emang kalian niat untuk bekerja, apapun pekerjaannya, mau tadi di bagian kasir, buyer ataupun produce, ya harus mau untuk mengambil tanggung jawabnya begitu ya teman-teman ya.
Itu 3 fakta menarik ketika kalian masuk retail. Itu fakta menarik atau fakta buruk atau fakta yang kalian baru tahu ya. Harapannya sih apapun pekerjaan kalian nanti, kalaupun kalian udah memutuskan retail, adalah kalian harus terima konsekuensinya, karena hidup itu pilihan cuy ya, hidup itu pilihan ya. Kalau kalian udah memilih untuk masuk dunia retail, ada beberapa hal yang harus kalian korbankan ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kalian relakan, yang termasuknya adalah libur di hari lebaran atau ngerasain banyak libur ya, cutinya bisa panjang dan lain-lain ya. Itu dari saya, sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu nontonin video dan kepo tentang retail. Nanti kita bahas lagi ya, mau kalian tanyain apa nih, nanti kita bahas di sini. Bye bye.